pemirsa IGTV dimanapun berada, kali ini pada kesempatan ini hadir lagi Yuji Talk eksklusif yang bahasanya tentang ibu kota negara. Yuji Talk eksklusif ini selalu hadir setiap hari Senin dari jam 8.30 sampai jam 10. Jadi jangan lupa selalu ikuti karena topik-topiknya sangat menarik, apalagi membahas tentang IKN. Dan untuk kali ini, tema yang dibahas adalah mengenai daya dukung pelabuhan di Balikpapan. Kenapa kita membahas itu? Karena Balikpapan ini merupakan salah satu dari pelabuhan yang akan mendukung adanya IKN. Kemudian juga sudah banyak sekali malah lalu lintas di Balikpapan, baik itu untuk lalu lintas penumpang ataupun untuk barang dan jasa. Nah, kali ini alhamdulillahnya berhasil menghadirkan narasumber yang hebat, pengalamannya banyak, dan kami berharap supaya kita semua mendapatkan informasi yang banyak tentang pelabuhan-pelabuhan ini, khususnya di Balikpapan. Yang pertama adalah narasumbernya adalah Bapak Iwan Syarifuddin. Beliau adalah General Manager PT Pelabuhan Indonesia, Persero atau Pelindo, Regional 4 Cabang Balikpapan. Selamat pagi Pak Iwan Syarifuddin. Selamat pagi Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Pak, kita berbeda waktu. Demikian. Ya, beda waktu sejam ya Pak. Iya Bu, betul. Baik, terima kasih Pak Iwan. Dan satu lagi narasumber adalah Dr. Hari Suprapto, Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Bu Wulan, selamat pagi Pak Iwan, sehat selalu Pak Iwan. Ya, selamat pagi Pak Dr. Heri. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat kita semua. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Iwan. Ya, kami sangat bahagia Pak ya bisa mendatangkan Pak Iwan Syarifuddin karena beliau ini pengalamannya banyak sekali dan rasanya sudah nggak sabar ya pengen kita gali nih. Iya, tentunya masalah daya dukung pelabuhan di Balikpapan ya. Sekarang Balikpapan ini kan Bu Wulan, seperti apa ya, seksi sekali lah dalam ini itu. Ini akan menjadi magnet tersendiri tentunya. Pembahasan tentang IKN itu tidak akan terlepas dari yang namanya Balikpapan. Nah, ya mungkin ya salah satu kita udah bahas berkali-kali ya Bu ya tentang daya dukung Balikpapan sendiri. Nah ini hari ini temanya kan yang pelabuhan itu, saya kira itu akan sangat menarik nanti. Sangat menarik, apalagi Pak Heri kan sempat dari Balikpapan ya? Iya, ini kan oleh-oleh kita ya Bu ya. Kemarin kita kebetulan alhamdulillah kita mendapat kesempatan ya dari Universitas Gunadarma untuk berkeliling di sana dan untuk melihat kondisi existing lah atau kondisi sekarang itu seperti apa, dan ya kita sudah sempat juga kan mencoba ya, atau kita naik speedboat dari Semayang gitu ke Pelabuhan Karyango dan ataupun kita juga naik ferry kan Bu kemarin. Jadi itu tentunya ya menjadi pengalaman kita dan mungkin nanti secara teknisnya juga akan lebih menarik gitu ya. Betul. Karena kemarin juga kami melihatnya dari luar ya, baru dari luar gitu. Tapi kalau dari dalamnya sendiri itu belum kalau orang Jawa bilang belum nyandak ya Pak ya. Ya. Nyandak tuh apa ya? Ya yang teknis mestinya nanti mudah-mudahan kita berharap ya sangat sekali dari Pak Iwan ini kita bisa secara visual kita sudah mendapatkan, tapi nanti secara teknis pelabuhan datanya itu mungkin Pak Iwan akan menjelaskan saya kira lebih detail, dan beliau memang kompeten kan di situ ya. Betul. Mungkin Pak Iwan boleh nggak cerita sedikit kalau kondisinya sekarang realnya gimana sih Pak? Kalau kami kan tadi bilangnya secara tampak mata ya Pak, tapi kalau Bapak itu kan merasakan tuh tiap hari 24 jam. Monggo Pak Iwan kira-kira kasih gambaran. Mungkin saya tanya, kalau Pak Iwan mohon maaf, kalau kan mesti sudah berapa lama ya Pak ya jadi atau di Pelabuhan Balikpapan ini Pak? Dan nanti mungkin jadi kita bisa sebelum dan setelah ini seperti apa Pak setelah adanya IKN ini? Iya, baik.
Baik, terima kasih Pak Dr. Heri, Pak Ibu Dr. Sri. Ya, saya ini hampir 4 tahun lah ini nanti terhitung November saya 4 tahun Oh, udah 4 di tahun Balikpapan menjabat sebagai cukup lama untuk ukuran setelah keliling-keliling Pak. Kebetulan sebelumnya ini saya backgroundnya dari Pelindo 4 sebelum merger. Jadi sebelum merger saya adalah pegawai di Pelindo 4, sekarang jadi Region 4 Pak anunya. Nah, alhamdulillah sudah pernah, mungkin boleh cerita keliling-keliling terkait karir saya. Saya pernah sampai di ujung daripada negara kita ini Pak nih. Orang menyanyikan selama ini orang menyanyikan dari Sabang sampai Merauke, namun saya sudah sampai di Merauke-nya Pak. Jadi dari ujung timur, kemudian di utara pun saya pernah menjabat di Gorontalo, kemudian di Tarakan. Kalau di selatannya kami ya hanya sampai di Sulawesi Selatan aja Pak. Jadi nggak sampai di Kupang atau itu, karena itu ranahnya dulu adalah Pelindo 3. Terkait tadi pertanyaan bagaimana kondisi Balikpapan sebelum dengan setelah ditetapkannya ini IKN, memang kelihatan betul-betul ada perubahan yang kalau menurut saya cukup besar, signifikan. Artinya begini Pak, kalau kami melihat bahwa saya hanya baru satu aja parameter yang saya lihat, yaitu untuk kegiatan naik turun embar dengan debarkasi penumpang. Kami data yang ada dari tahun-tahun sebelumnya sekitar 250-an ribu yang naik turun. Sekarang ini kami prognosa tahun 2022 ini kami perkirakan sekitar 400-an Pak. Jadi ada peningkatan jumlah orang yang Lintas ya. datang maupun keluar dari Balikpapan ini. Jadi kami melihat bahwa memang ini dari orangnya, kemudian dari barangnya kami melihat bahwa perkembangan ini sekarang banyak perusahaan yang sudah berencana untuk berkegiatan di Balikpapan. Kemudian setelah itu menghubungi kami tentang kesiapan kami, bisakah kami untuk menghandle nanti kapal-kapalnya kalau kira-kira masuk ke Balikpapan. Termasuk juga kapal-kapal yang kontainer. Ini kami mungkin boleh kami sampaikan bahwa di Balikpapan ini kami mempunyai 3 terminal, yaitu pertama terminal Semayang, itu fungsinya adalah untuk general cargo sama passenger. Kemudian kami punya terminal Kampung Baru, di situ general cargo. Namun kami siapkan untuk kapal-kapal yang kapal-kapal pelayanan rakyat. Kemudian yang ketiga adalah terminal Karyango, itu peti kemas Pak. Dan saat ini kami lagi upayakan untuk bisa menerima juga general cargo. Jadi kami merubah dari terminal peti kemas menjadi multipurpose, sehingga nanti kami harapkan kegiatan-kegiatan pengiriman barang nanti perhitungannya nanti dari daerah asal, dari misalnya dari Jakarta atau dari Surabaya menggunakan motor vessel, maka akan dibongkar di terminal kami, kemudian nanti feeder ke dalam. Karena untuk kapal-kapal besar mungkin tidak bisa sampai ke dalam. Nah, kalau Pak Dr. Heri sempat berkunjung ke Balikpapan, mungkin sempat melihat jembatan Pulau Balang. Nah itu ketinggian air draftnya itu Pak, dari bawah jembatan sampai dengan di atas permukaan air itu hanya sekitar kalau tidak salah 25 meter. Jadi itu tidak cukup bagi kapal-kapal untuk masuk melewati kolong jembatan. Nah itu yang kami rekomendasikan adalah kapal-kapal mungkin yang jenisnya LCT atau bisa juga tongkang untuk sampai ke dalam. Oke Pak Iwan, mohon maaf, ditahan dulu Pak informasinya biar lebih rame. Jadi nanti boleh. saat ini kami hendak menampilkan video tapping dulu, nanti kami berharap juga Pak Iwan bisa menanggapi. Silahkan video tapping.
Kota Balikpapan memiliki 2 pelabuhan penting yang mendukung pembangunan IKN melalui strategi konektivitas regional. Pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Karyangau. Kedua pelabuhan tersebut saat ini sudah beroperasi dan akan terus dikembangkan dalam mendukung pembangunan IKN. Pelabuhan Semayang terletak di Teluk Balikpapan, merupakan pelabuhan umum yang memiliki jalur pelayaran internasional serta melayani rute penumpang jarak jauh. Pelabuhan Semayang juga melayani penyeberangan dari Balikpapan ke Penajam dengan speedboat atau perahu motor. Mengacu ke rencana sistem jaringan transportasi di wilayah ibu kota Nusantara, Pelabuhan Semayang merupakan salah satu simpul konektivitas yang terhubung dengan IKN dengan kereta api perkotaan. Kedepannya, Pelabuhan Semayang akan terus dikembangkan menjadi sistem simpul konektivitas melalui jaringan transportasi laut dan udara yang memiliki fungsi strategis sebagai gerbang utama pergerakan barang dan orang, baik domestik maupun internasional untuk menunjang pencapaian strategi ekonomi ibu kota Nusantara. Pelabuhan kedua di Balikpapan adalah Pelabuhan Karyangau yang juga berada di Teluk Balikpapan. Pelabuhan ini sudah menyiapkan secara khusus pelabuhan peti kemas yang melayani angkutan logistik internasional. Pelabuhan ini terintegrasi dengan kawasan industri Karyangau. Saat ini, di Karyangau juga memiliki pelabuhan feri yang melayani penyeberangan ke Pelabuhan Penajam dan pelayaran ke kota-kota lain. Operator pelabuhannya adalah PT ASDP Indonesia Ferry. Layanan penyeberangan dari Balikpapan ke Pelabuhan Feri di Penajam atau sebaliknya tersedia 24 jam dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 1 jam. Mengacu ke rencana induk IKN, Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Karyangau masuk dalam penahapan arahan pemanfaatan ruang aspek industri dan pusat ekonomi di tahap 2 pembangunan Ibu Kota Nusantara tahun 2025 sampai 2029. Kedua pelabuhan menjadi infrastruktur penunjang luar kawasan IKN. Kedua pelabuhan tersebut akan terkoneksi dengan jaringan transportasi darat, khususnya jalan tol. Dalam konteks pengembangan IKN, kawasan industri direncanakan dikembangkan di daerah mitra Ibu Kota Nusantara, khususnya di sekitar Pelabuhan Karyangau di Kota Balikpapan, serta Pelabuhan Buluminung di Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan pertimbangan: pertama, kemudahan pembangunan pada tahap awal pengembangan Ibu Kota Nusantara; kedua, potensi integrasi dengan jaringan infrastruktur utama, khususnya pelabuhan, jalan primer, dan bandar udara; ketiga, tidak berada pada kawasan lindung; keempat, lahan yang relatif datar dan luas untuk pengembangan kawasan di masa depan; kelima, tidak berada pada kawasan pertanian; keenam, dekat dengan potensi angkatan kerja, khususnya penduduk setempat dan daerah mitra Ibu Kota Nusantara; dan ketujuh, ketersediaan lahan cukup besar untuk pengembangan di masa depan. Halo pemirsa UGTV, begitulah video ya oleh-oleh dari kami pada saat kami bepergian ke Balikpapan. Nah, saya pengen tahu nih Pak Heri yang kebetulan juga memang ke sana ya Pak. Kira-kira kesan apa yang bisa Bapak dapatkan selama perjalanan ke sana, khususnya untuk pelabuhan ya Pak ya? Ya, ini jadi mungkin nanti gini Bu Wulan. Pelabuhan ini adalah merupakan pintu penting sekali gitu ya. Artinya untuk bisa membuka akses dari kawasan tersebut. Nah, kita lihat, kita disampaikan tadi bahwa pelabuhan-pelabuhan di Balikpapan ini sebetulnya sekarang kan masih sifatnya regional connectivity. Nah, tetapi mau nggak mau ke depan setelah ada IKN ini harus berubah mestinya, dan sekarang pun sudah ya, kalau saya kemarin pernah coba cek gitu ya di googling gitu ya, artinya kalau dari Jakarta mau ke Balikpapan naik kapal gitu, ternyata ada. Jadi dari Priok yang ke Balikpapan itu ada. Nah itu tentunya nanti akan lebih banyak lagi gitu ya, rute-rute lain yang
sifatnya bukan regional lagi, Ya. tapi mungkin sudah trans Nah, pulau. tapi itu kan hasil googling ya Pak. Iya, Nah, mungkin kan lebih ya. enak lagi kalau misalnya kita dengar Ya, silakan. langsung dari Rute dan Pak itu. Iwan, Pak. Mengenai tentang rute dan frekuensinya pasti sekarang sudah banyak banget ya Pak dibandingin dulu ya kan. Ya. Nah, mungkin Ya. silakan Pak Iwan, mungkin bisa diceritakan. Iya, benar Bu. Jadi Balikpapan ini memang kalau dibilang simpulnya untuk kegiatan passenger di daerah Kalimantan, jadi banyak kapal-kapal yang baik berasal dari barat maupun arah timur itu pasti singgah di Balikpapan. Kemudian di samping itu juga ada yang kapal ro-ro yang setiap hari konektivitas Balikpapan, misalnya Balikpapan Surabaya, terus kemudian Balikpapan Parepare, ada Balikpapan Makassar ada. Jadi terkonek setiap hari. Nah untuk kapal pelni, kapal passenger itu hampir semua kapal pelni yang melayani rute ke arah timur, ke arah Maluku dan Papua itu singgahnya di Balikpapan. Singgah di Balikpapan, jadi mereka melalui jalur utara, jalur atas, keluar dari Balikpapan menuju ke arah Pantoloan, kemudian naik ke atas lewat Bitung Ternate, kemudian Maluku langsung ke arah Papua. Jadi memang kami di Balikpapan ini untuk passenger istilahnya kalau di lingkungan Pelindo 4 dulu, Region 4 itu Balikpapan termasuk nomor 2 lah untuk passengernya. Setelah dari Nunukan karena itu daerah perbatasan, passenger di sana banyak yang ini baik melalui lalang ke luar negeri maupun yang antar Nunukan dengan Tarakan. Nah frekuensinya kalau kapal pelni ini kalau sebulan kalau kamu hitung bisa sampai 28 call Bu dalam 1 bulan. Nah jadi ada sekitar 6 kapal yang masuk di Balikpapan ini yang menuju ke arah ke arah timur, baik itu ke arah Papua maupun yang selesai di daerah Nusa Tenggara Timur. Jadi rata-rata masuk singgah di Balikpapan. Itu pelni. Belum Ya. kalau yang tadi saya sampaikan bahwa ada juga kapal ro-ro, jenis ro-ro itu yang roll on. Jadi seperti tadi seperti layaknya kapal feri gitu, feri besar. Jadi melayani antara Balikpapan dengan Surabaya. Ini banyak mengangkut bahan pokok dari Surabaya untuk konsumsi di Balikpapan. Demikian juga dari Parepare maupun dari Makassar. Sedangkan kalau yang dari Jakarta kebanyakan adalah kendaraan atau alat-alat berat yang datang masuk ke Balikpapan. Demikian Bu. Ya, berarti emang lalu lintasnya sudah cukup cukup banyak dan bervariasi ya Pak ya. Cukup banyak. Ya. Iya, bervariasi Bu. Bervariasi. Mungkin kalau barang-barang konstruksi juga ya Pak, barang-barang konstruksi biasanya itu dari Jakarta langsung ada Pak. Barang misalnya bawa tiang gitu kan, kebetulan background saya teknik sipil ya Pak. Jadi apakah ada atau gimana iya. Pak? Iya, memang kalau dari Jakarta itu barang-barang konstruksi Ya. seperti tiang pancang dan Ya. segala macam itu pengalaman kami kemarin pada saat proyek Pertamina RDMP Pertamina, maka barang-barang konstruksi tersebut dibongkar di wilayah kami di Terminal Semayang untuk menunjang kegiatan pembangunan ini RDMP di Pertamina, proyek nasional strategis nasional yang ada di Pertamina, pengembangan untuk refinery-nya. Jadi kegiatan untuk barang-barang konstruksinya itu dibongkar di Pelabuhan Semayang. Ya. Gitu. Pak Heri mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin gini bulan Pak Iwan ya. Jadi kalau kemarin itu saya lihat kan memang mau nggak mau nanti pelabuhan ini akan menjadi sentral. Karena Betul. apa? Secara darat itu geometriknya untuk membawa material-material yang berat itu agak susah. Ya. Naik turun Sehingga ya Pak ya. mau nggak mau nanti mungkin akan menggunakan banyak pelabuhan yang ada. Nah, tapi mungkin yang harus kita lihat juga itu memang kalau di Balikpapan itu kalau kita lihat kemarin itu
tonasenya ada kapal yang mungkin yang kalau nggak salah itu kapal minyak ya, kemudian kapal batu bara dan itu cukup besar. Nah, tetapi kalau kita lihat juga kemarin kan waktu kita naik yang mungkin kapal Roro ya atau ferry ya yang dari Buluminung ya, Buluminung ke Karyango itu kan Pak Iwan kapasitasnya itu sebetulnya berapa dari pelabuhan ini, apakah sudah cukup besar gitu ya, karena memang saya lihat kalau yang kapal besar itu tidak masuk ke dalam dermaganya ya, tetapi mungkin punya dermaga sendiri. Nah, secara ini itu kalau untuk di dalam Karyango maupun di dalam Semayang ini kira-kira kapasitas yang ada itu atau tonase yang bisa masuk itu seperti apa ini Pak Iwan? Ya, mungkin kami perjelas, mungkin Pak Heri sempat kemarin hanya singgah di pelabuhan penyeberangan Karyango. Ya. Nah, kami punya pelabuhan peti kemas yang namanya KKT, Kaltim Karyango Terminal. Oh, oke. Oh iya. Iya. Nah, jadi letaknya agak sedikit ke dalam di Teluk Balikpapan tersebut. Nah, saat ini kami mampu menghandle sampai 220.000 TEUs Pak per tahun untuk itu. Dan saat ini kami juga sudah mempersiapkan bahwa perhitungan kami karena nanti ketika barang-barang konstruksi ini akan datang, ada yang berbentuk dia langsung mungkin secara general cargo tidak lewat bungkusan, kemudian ada mungkin lewat peti kemas. Nah, ini kami antisipasi. Kalau yang secara brick bulk gitu, kami arahkan masuk di terminal Semayang. Oh, oke. Nah, kemudian kalau dia berbentuk peti kemas, bisa masuk dalam peti kemas, maka kami arahkan bongkar di KKT, Kaltim Karyango Terminal. Saat ini kami bisa sampaikan kepada halayak bahwa kami menyiapkan di sana Pak, ada 3 kontainer crane. Baru-baru ini kami menambahkan kemarin bulan lalu dari 2 unit menjadi 3 unit. Kami ada relokasi kontainer crane kami dari cabang kami yang lain, yaitu dari cabang Ternate. Kami pindahkan ke Karyango untuk mendukung nanti ketika adanya pemindahan barang-barang konstruksi dari daerah asal ke destinasinya di Balikpapan ini, maka itu kami perkirakan bisa mencukupi dalam tahap permulaan ini, bisa mencukupi karena mungkin tidak secara masif sekaligus gitu datangnya. Jadi secara bertahap. Nah, itu kami sudah memprediksi. Nah, saat ini kami sudah memperluas lapangan penumpukannya sekitar 6 hektar. Kemudian persiapan juga di daerah belakangnya itu kami di siwainya kami sudah tambah juga alat-alat. Di situ ada transtainer, kami tambahkan kemarin 2 unit. Nah, jadi menurut perkiraan kami untuk tahap-tahap awal ini kami bisa menghandle barang-barang proyek yang kami perkirakan akan datang untuk pembangunan ini karena secara bertahap. Nah, memang kalau untuk saat ini Pak, kalau untuk tahap awal untuk barang-barang yang raw material yang macam mungkin semacam seperti batu, pasir dan segala macam itu dia melalui nanti ada namanya daerah-daerah TUKS, terminal logistik sendiri yang dipergunakan nanti untuk membantu untuk tempat bongkar barang ini. Kemudian ada pemanfaatan garis pantai yang telah ditunjuk oleh KSOP dalam hal ini sebagai penyelenggara pelabuhan untuk bisa menghandle barang-barang tersebut. Karena kalau yang sekarang ini kami khusus untuk persiapan mungkin yang konstruksinya Pak, yang menggunakan mother vessel dari Jakarta ataukah dari luar negeri kah atau dari Surabaya, nanti dibongkar di tempat kami, baru kemudian feeder dibawa masuk ke dalam untuk dibongkar di area lokasi TUKS atau pemanfaatan garis pantai yang sudah ditunjuk oleh KSOP. Gitu ya Pak. Itu skenario yang kami terapkan. Mungkin Bu Wulan, Pak Iwan.
kebetulan minggu kemarin saya ikut webinar yang diadakan di PUPR. Nah ini Ya. saya kira saya sendiri cukup ini artinya nilainya Pak, nilai proyeknya dan nilai rupiahnya untuk tahun ini aja cukup besar dan itu akan dimulai mungkin di Agustus ini sudah akan mulai. Jadi saya Ya. bisa mungkin sebentar lagi atau bahkan mungkin sudah mulai ya Pak Iwan ya, bahwa di Ya. kesibukan ya untuk bahan-bahan konstruksi atau peralatan sih, kemarin kebetulan masalah peralatan ini karena mesti membutuhkan peralatan terutama peralatan berat yang cukup Ya. banyak. Nah itu tentunya akan Ya. menjadi tadi berpengaruh ke tonasenya yang bisa dimasukkan ya. Alhamdulillah ini kalau sudah ada KKT ya Pak ya, itu Ya, tentunya KKT. akan sangat mendukung Pak Iwan. Ya. Sekarang kami informasikan Pak, ini bongkaran alat berat yang melintasi di Terminal Semayang ini sekarang ini naik 2 kali lipat Pak dari tahun-tahun lalu. Kalau kita lakukan nggak usah year on year, kita bulan per bulan aja ini sudah ada peningkatan. Jadi alat-alat berat ini sudah pada bertanda tangan. Apakah ini ya kami walau alam, apakah ini termasuk salah satu untuk kegiatan IKN ataukah karena tanda kutip harga batu bara lagi meningkat ini. Ya, Jadi meningkat. jadi kebetulan untuk daerah kami ini pembongkaran alat-alat berat itu sangat signifikan Pak nih. Kemarin ada tambahan kami untuk kol kapal, ada tambahan 2 kol kapal masuk di tempat kami dan khusus itu dari Jakarta ke Balikpapan khusus mengangkut alat-alat berat Pak. Nah, jadi ini kami melihat memang ada peningkatan bongkaran untuk kegiatan alat berat ini. Nah itulah yang kami pikirkan bahwa 2 ini mungkin 2 dipergunakan untuk 2 kegiatan Pak. Yang pertama memang untuk IKN, yang kedua kemungkinan adalah untuk kegiatan mining. Ya, di mana pada saat ini kegiatan untuk batubara cukup besar, cukup signifikan kontribusinya terhadap Balikpapan khususnya. Mungkin gitu Bu. Oke, baik. Pak Iwan, Pak Heri, kita harus break dulu. Oke. Baik, pemirsa GTV, kita break dulu untuk masuk ke segmen 2. Yang pasti untuk segmen 2 ini akan lebih membahas tentang kondisi lalu lintas pelabuhan. Dan jangan kemana-mana, tunggu kami di segmen kedua. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi jingga, Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Gebiar-gebiar pelangi jingga, gebiar
Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau tetap Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan dagu darimu. Ku sing-singkan lengan, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas denganmu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi jingga, gebiar-gebiar pelangi jingga. Halo pemirsa IGTV dimanapun berada, sekarang kita masuk ke segmen 2 untuk pembahasan yang lebih menarik lagi yang harus kami gali, terutama dari Bapak Iwan selaku General Manager PT Pelabuhan Indonesia Regional 4 Cabang Balikpapan. Nah pemirsa IGTV mudah-mudahan tadi sudah mendapatkan gambaran ya tentang kondisi pelabuhan, kemudian sudah mulai banyak sekali lalu lintasnya meningkat di sana, gitu kan. Nah, kali ini topik yang bahas adalah tentang daya dukung pelabuhan di Balikpapan. Karena memang dengan adanya pembangunan ini pasti sangat meningkat arus lalu lintas baik barang, jasa, dan orang. Nah, pada saat ini kami berhasil mendatangkan narasumber yaitu Bapak Iwan Sarifudin, General Manager PT Pelabuhan Indonesia Regional 4 Cabang Balikpapan, dan Pak Heri, Kaprodi Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Nah, tadi itu dari segmen 1 ya, saya sih menangkap bahwa kegiatan di pelabuhan di Balikpapan itu sudah meningkat baik untuk mendukung dari IKN, tapi juga untuk mendukung dari mining batubara. Nah, kalau menurut Pak Heri gimana ya dari pengalaman kemarin? Ini mungkin yang harus dicermati ya Bu ya. Tadi disampaikan Pak Iwan bahwa penumpang itu juga sudah naik kira-kira 100% malahan. Sama, peti kemas pun sudah naik hampir 100% juga gitu. Sekarang gitu, dan itu mesti akan naik terus. Nah, tentunya. Nah, terus kemudian kalau kita dilihat di lapangan itu Bu ya, di situ itu ada speedboat yang kecil, kemudian yang besar, kemudian juga ada kapal, atau itu kapal nelayan mungkin, atau kapal apa ya, atau kapal yang masyarakat ya. Kemudian ada kapal penumpang ferry, kemudian ada kapal roro, kemudian juga ada kapal mining ya yang membawa batu bara ya. Kemudian juga ada kapal misalnya kayak salah kemarin minyak dan sebagainya, barang peti kemas. Nah, tentunya lalu lintas di Teluk Balikpapan ini kan jadi sangat padat. Sehingga menurut saya bagian yang sangat penting itu adalah bagaimana pengelolaan di dalamnya. Nah, mungkin operator yang ada di sana itu siapa saja, kemudian itu juga penting. Kemudian juga bagaimana pengaturannya. Nah, itu sesuatu yang saya kira sangat penting gitu untuk kita ketahui ya Bu ya. Mungkin itu Bu. Ya, mungkin karena pada saat ke Balikpapan kita ngelihatnya memang dari luar ya Pak ya. Tapi kita tidak pernah tahu teknisnya itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, cuman gini Pak Heri, tadi Bapak sempat menyebutkan adanya kapal-kapal yang membawa batu bara ya. Itu cukup banyak waktu Bapak lihat di sana. Cukup banyak, makanya itu cukup banyak dan tentunya masing-masing mempunyai kecepatan yang berbeda. Nah, itu saya kira itu cara pengaturannya bagaimana itu sangat penting.
Ya, setuju sekali. Nah, terus kemudian pada saat kita di sana nih, saya nanyanya Bapak aja ya. Bapak melihat adanya kapal batubara, terus ada penumpang juga gitu kan. Terus bisa pada saat naik kapal di Balikpapan itu bisa melihat bagaimana lalu lintasnya, ada yang cepat, ada yang kecil, ada yang cukup cepat, ada yang cukup tidak cepat ya. Nah, yang kebayang di Bapak itu gimana cara ini yang ngaturnya ya Pak ya? Nah itu tentunya ini pengaturan yang baik dalam artian kapan waktu bersandar, kemudian kecepatan, kemudian kapal-kapal mana yang lintasannya di mana. Nah itu tentunya sangat penting sekali, itu kritikal sekali karena kalau kita lihat di sana itu begitu lag sedikit saja itu sangat berbahaya. Jadi menurut saya itu sangat penting. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan dulu ya. Pak Iwan bisa sebetulnya operator yang ada di sana itu berapa gitu ya. Kemudian bagaimana cara ngaturnya karena begitu operatornya tidak satu kan itu tentunya kesulitan tersendiri. Baik kalau gitu. Pak Heri dan Pak Iwan, ini ada VT dulu ya. Kita jeda dulu untuk melihat VT oleh-oleh dari Balikpapan. Teluk Balikpapan mungkin menjadi teluk tersibuk di Indonesia saat ini. Ini tidak terlepas dari pembangunan IKN tahap 1 yang sudah dimulai dari bulan Juli 2022 sampai tahun 2024. Teluk Balikpapan pun menjadi simpul utama pergerakan orang dan barang melalui transportasi air. Kepadatan lalu lintas perairan didominasi feri, speedboat, atau perahu klotok yang lalu lalang mengangkut orang dari Balikpapan ke Penajam atau sebaliknya. Sesekali perahu tongkang batubara berlalu lalang di perairan Teluk Balikpapan. Kapal tanker minyak tak jarang berpapasan. Balikpapan sebagai kota minyak membuat Teluk Balikpapan menjadi urat nadi transportasi air dari dulu hingga kini. Geliatnya semakin terlihat ketika pembangunan IKN semakin masif. Penduduk yang bolak-balik antara Balikpapan dan Penajam lebih banyak mengandalkan speedboat atau perahu bermotor dengan kapasitas penumpang lebih kecil. Berangkat dan datang di Pelabuhan Semayang yang ada di sisi utara Teluk Balikpapan, atau sebaliknya, datang dan pergi dari pelabuhan di Penajam yang berada di sisi selatan Teluk Balikpapan. Perairan Teluk Balikpapan relatif lebih tenang dibandingkan Selat Makassar yang tersambung dengan Teluk Balikpapan di sebelah timur. Perjalanan 15 menit dengan speedboat dari Pelabuhan Semayang ke Penajam relatif tidak banyak mengalami guncangan. Ombak kadang muncul, itu pun akibat kapal lain yang melintas sebelumnya. Mungkin ketenangan perairan teluk tergantung cuaca atau angin yang bisa berubah sesuai siklus cuaca. Lalu lintas di Teluk Balikpapan yang semakin padat berakibat pada kapasitas atau daya dukung pelabuhan, baik di Balikpapan maupun di Penajam. Pengawasan dan keselamatan pun perlu ditingkatkan dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas sebagai dampak dari pembangunan IKN. Frekuensi penyeberangan dengan speedboat atau feri semakin meningkat. Kondisi tersebut berimbas pada perlunya kapasitas sandaran kapal di pelabuhan untuk lebih ditingkatkan. Pada jam sibuk, tak jarang feri yang akan berlabuh harus menunggu antrian karena semua feri di dermaga belum selesai bongkar muat barang dan orang. Pengembangan kapasitas kapal dan daya dukung pelabuhan menjadi prioritas agar pelabuhan di Balikpapan dan Penajam dapat mendukung peningkatan mobilitas orang dan logistik dalam pembangunan IKN. Nah, pemirsa UGTV, itu video oleh-oleh yang dibawa dari Balikpapan. Nah, tadi sempat di awal juga disampaikan bahwa lalu lintasnya itu akan semakin ramai. Nah, saya pengen bertanya dulu sama Pak Iwan. Pak Iwan, gimana ya pengelolaan dan kebijakan yang diterapkan di Pelindo wilayah cabang Balikpapan ini? Operatornya Operatornya seperti apa gitu Pak?
Baik, baik. Terima kasih Bu Ulan. Jadi lalu lintas di laut ini mungkin hampir mirip lah dengan yang ada di darat maupun yang di udara. Jadi setiap pergerakan kapal yang ada di Teluk Balikpapan ini tetap terkonfirmasi ke kami sebagai operator untuk melayani. Jadi kami punya ada usaha namanya segmen pemanduan atau piloting. Jadi setiap kapal yang masuk atau bergerak di dalam pelabuhan ini itu dipandu. Nah, jadi ada pandu petugas khusus yang bersertifikasi yang mengetahui seluk-beluk alur yang ada di pelabuhan tersebut. Jadi ibarat kalau kami katakan bahwa laut ini walaupun kelihatan luas, namun ada jalur-jalur tertentu yang disebut alur pelayarannya yang tidak bisa kita sembarangan gitu kapal gitu ngelihat oh luas kita lewat mana saja bisa nih. Nah ini kalau untuk kapal-kapal yang derapnya atau bagian yang terbenam itu cukup tinggi maka bisa kandas. Nah itulah makanya setiap di pelabuhan kami menyediakan tenaga pandu yang bersertifikat yang mengetahui kondisi yang ada di dalam situ. Terus kemudian kami juga dilengkapi namanya VTS, Vessel Traffic System. Jadi ada dia punya semua kegiatan yang di situ tuh kami bisa memantau pergerakan kapal yang ada di dalam Teluk Balikpapan ini. Pergerakannya dari kemana itu kami sudah bisa melihatnya. Dan itu kami bisa memberikan guidance kepada mereka dari luar gitu. Sayangnya mungkin kalau bisa ini sempat dilihat control room-nya kami. Di situ bisa kita lihat bahwa pergerakan kapal itu semua kapal yang ada di dalam Teluk Balikpapan itu termonitor oleh kami. Jadi begitu pergerakannya kelihatan tidak satu garis dalam lalunya itu ada melenceng-melenceng, kami ingatkan haluannya Bapak, misalnya kapal A, Pak haluannya Bapak itu keluar dari garis. Jadi mereka bisa masuk kembali ke ini. Nah persis sama juga dengan kayak kita di jalan raya biasa, jadi pergerakan itu semua. Jadi kapal yang masuk misalnya di dalam ini kondisi sudah agak full, maka kapal yang masuk kami tahan dulu untuk berlabuh anchorage di luar, menunggu kegiatan yang selesai sini, baru kemudian mereka masuk. Nah itulah yang setiap hari kami koordinasikan dengan KSOP, dalam hal ini adalah Sambatan atau Otoritas Pelabuhan, untuk kegiatan kapal-kapal yang ada di dalam teluk ini. Dan setiap hari itu kami adakan rapat rutin. Jadi kapal-kapal mana yang boleh yang dipersilahkan untuk berkegiatan dahulu, terus mana yang kita lakukan. Artinya yang kami memberikan prioritas yaitu seperti kapal penumpang, passengers, kemudian kapal yang angkut hewan, kemudian yang bahan pokok dan segala macam itu baru ada dia punya urutannya gitu untuk kita sadarkan gitu. Ya. Jadi itu artinya. Jadi seperti persis Bu, seperti kita di darat gitu. Kami ini bertindak sebagai pemandu. dibilang LCR-nya ya. Pemandunya ya. Polantasnya lah untuk mengarahkan ini jalan sini ya. Terus gitu. Sayangnya nanti kami undang Pak Heri atau Bu Ulan. Mau banget Pak. Sekali-sekali lihat ada kami punya ruang kontrol Bu. Jadi VTS di situ semua kapal yang ada di situ nanti bisa kelihatan. Jadi mereka pada saat berkegiatan artinya kita bisa mengontrol dalam ruangan ini kapal-kapal yang masuk ke dalam teluk ini. Sehingga kita harapkan tidak terjadi kecelakaan gitu. Itu. Boleh Pak, pengen banget ngelihat kalau misalnya pelabuhan laut itu kan kesempatannya jarang ya Pak ya. Cuma mungkin kalau boleh nanya Pak Iwan. Tadi itu kan kalau kita lihat kapalnya berbeda-beda itu Pak fungsinya gitu lah. Apakah operatornya satu atau gimana Pak operatornya Pak Iwan? Berbeda-beda Pak, yang operator kapalnya beda-beda. Jadi perusahaan pelayan di sini kalau yang menangani batu bara juga berbeda operatornya. Seperti kalau passenger kan kebanyakan seperti kita ketahui PT PLI, kemudian Dharma Lautan ini. Sama juga yang itu Pak. Mungkin kalau kami bisa sampaikan mereka punya segmen tersendiri. Jadi
kalau kami analogikan dengan di udara, ya maskapainya ada yang mungkin dia fokus kepada ini Kargo gitu ya, kegiatan Pak? apa, kegiatan Iya. apa, ya kargo ya itu masing-masing ada. Contoh seperti untuk peti kemas, operatornya yang main operator biasanya ya spill, kemudian PT 100, kemudian tempuran mas dan gitu. Itu mereka sudah mengkhususkan diri kepada peti kemas. Nah, yang lain juga Dharma Lautan khusus passengers, Pelni passengers. Ya seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk pengaturan Jadi lalu masing-masing lintasnya di ini ya Pak Iwan. Kalau untuk pengaturan lalu lintasnya tetap di apa ya? Pelindo. Pelindo atau sendiri-sendiri gitu Pak Iwan. Tetap di Pelindo. Jadi ya, jadi mungkin boleh kami sampaikan dulu bagaimana sih proses bisnis di pelabuhan ini. Jadi kapal yang sebelum mau masuk ke suatu pelabuhan nanti akan menyampaikan kepada Sabadar atau otoritas pelabuhan. Ini dia menyampaikan kabel masternya, Pak. Kabel master itu menyangkut semua. Kapal ini berasal dari mana, kemudian berapa muatannya, kemudian dia punya size-nya itu kapal, panjang, kemudian draftnya, pokoknya lengkap itu di dalam situ. Dari situ kemudian mereka juga mengirimkan kepada kami sebagai operator pelabuhan untuk nanti dilayani. Nah, kapal yang baru masuk itu Pak nanti kami layani. Kami jemput mereka dari luar itu, namanya di outer buoy di luar, kemudian kami bawa masuk ke dalam sampai mereka sandar ke dalam. Nah, jadi itu kenapa mereka tidak bisa? Karena kapal itu tidak mengetahui atau nakoda itu tidak mengetahui bagaimana sih situasi yang ada di dalam pelabuhan tersebut. Nah, yang mengetahui itu, yang sang mengetahui adalah kami yang mempunyai tenaga pemanduan, tenaga pandu piloting. Kami punya tenaga pilot gitu, Bu. Di samping itu kami juga memandu mereka menggunakan VTS namanya. Itu adalah aplikasi yang bisa memandu mereka ketika mereka masuk. Sudah ada jalur-jalurnya yang nanti kita arahkan mereka gitu. Jadi seperti kalau kapal ini berbentuk segitiga, terus kemudian dia punya jalur, ada garis gitu yang dia tunjukkan. Nah, ketika dia nanti keluar dari garis itu, kita bisa mengingatkan Pak nakodanya, Pak Bapak punya ini haluan kapal itu melenceng. Nah, jadi tetap masuk di situ supaya tetap di alur Pak, tidak keluar dari alur. Ya kita bilang alur itulah sebenarnya jalan rayanya. Nah, kalau kapal-kapal besar itu mereka harus persis di alur itu, Bu, supaya kedalaman daripada ini air itu bisa terpenuhi. Nah, jadi banyak macam bahaya yang ada di sekitar ini. Pertama misalnya karang, kemudian kapal-kapal yang ini bangkai-bangkai kapal itu kalau ketabrak sama bisa robek lunasnya kapal. Nah, terus kemudian ada gosong misalnya turunan pasir. Kalau kapalnya kena di situ bisa ini dia apalagi namanya itu nyangkut gitu. Jadi kandas dia di situ. Nah, inilah yang sebenarnya hal-hal tempat-tempat itu kami yang mengetahui kondisinya, sehingga kapal-kapal yang dengan bobot di atas 500 gross tonnase wajib kami pandu untuk masuk ke dalam. Nah, itu yang perlu diketahui. Kalau untuk yang kecil-kecil bisa mereka, Bu, yang draftnya cuma 3 atau 4 meter paling lama boleh. Dia bisa lewat kemana saja. Bisa, Bu, karena kedalamannya terpenuhi. Tapi kalau yang lebih dari itu, yang bisa draftnya bisa sampai lebih dari 5, maka kami harus waspada, hati-hati. Karena banyak sekali barang-barang yang berbahaya di kedalaman ini. Teluk Balikpapan ini dulu kan waktu zaman perjuangan dulu kan ya termasuk yang banyak bangkai-bangkai kapal perang dulu, termasuk yang pernah tenggelam di teluk ini. Karena memang adanya ini sudah dari zaman dulu, dari zaman kolonial sudah Balikpapan ini sudah ada gitu. Nah, itulah kemarin kami sudah memetakan di mana daerah-daerah yang berbahaya itu yang
kami sampaikan kepada nakoda yang bermasuk, sehingga kami tuntun mereka masuk. Jadi kami tuntun masuk sampai dia merapat. Nah itulah yang tugasnya kami, yang kami sebut adalah pemanduan, bagian daripada segmen usaha yang dilakukan oleh PT Pelindo. Tadi itu Jadi itu satu kami punya pandu, yang kedua kami punya aplikasi yang namanya VTS itu, Vessel Traffic System. Iya. Tadi tuh sambil dengerin Pak Iwan ngomong tuh saya ngebayangin itu loh Pak, bedanya kan kalau di darat itu rata ya, aspal. Kalau ini kan di air ya Pak ya, di air terus kemudian dengan di bagian bawahnya tuh yang kita nggak tahu Ngeremnya bahayanya susah apa, ngeremnya susah. Di bawahnya ada apa nggak tahu gitu ya Pak ya, yang tahu hanya pemandunya saja gitu loh. Sedangkan apalagi kan kedalaman kapal itu kan kita perlu tahu juga ya Pak ya. Ya, itu makanya. Nah, atau mungkin gini, menarik juga. Jadi gini, Pak Iwan, saya kebetulan kemarin waktu ke sana itu kita sempat naik speedboat Pak ya, tapi yang isi kira-kira 20 orang gitu Pak, yang dari itu. Itu memang kondisinya tenang itu bulan Pak Iwan. Ya nyaman lah, artinya kalau untuk naik itu nyaman gitu ya, tidak ada goncangan-goncangan yang berarti lah. Tetapi kalau ngobrol dengan nahkodanya, ya untung Bapak berjalan hari ini, kalau kemarin itu air sampai masuk gitu. Nah kita mungkin pengen tahu nih informasi dari Pak Iwan nih. Kira-kira kalau di Teluk Balikpapan ini Pak, apakah memang airnya itu tenang seperti itu atau memang ada saat-saat tertentu yang ombaknya itu cukup besar ya, tentunya itu akan mengganggu Lalu lintas ya, lalu lintas pelayaran. pengaturan ya Bu Wulan betul. ya, dan tentunya itu yang harus juga. Nah kira-kira itu apakah memang tenang seperti itu atau memang kadang-kadang ada ombak yang cukup Ekstrim besar gitu dan ya? itu biasanya terjadi kapan itu ya, mungkin itu. Iya, jadi seperti umumnya Pak, sebenarnya kebetulan mungkin Bapak kemarin itu masih dalam, kalau kami sebut masih musim teduh Pak, musim teduh. Nah sekarang ini mulai kami sebut kalau di Balikpapan ini kami bilang musim selatan. Musim selatan. Nah ini mulainya ini Agustus ini Pak, sampai dengan yang berber belakangnya. Nah yang berber itu nanti cukup ombaknya kalau dibilang ya, kalau untuk ya di kami sih, karena ini adalah dalam teluk, setinggi-tingginya yang kami masih anggap ya nggak terlalu tinggi lah. Kalau dibandingkan kalau kita agak di luar Pak, di outer buoy itu kapal padunya kami pun nggak sanggup Pak. Nah, ketika anunya sudah, tenaga padu kami sudah ke arah sana, nggak jadi pulang kembali karena ombaknya cukup besar. Nah, jadi itu ada beberapa kali kejadian kami sudah terjadi kayak gitu Bu. Akhirnya terakhir kalau memang kami harus ini, kami minta kapalnya kami padu untuk dia lebih masuk ke dalam, sedikit lebih masuk. Artinya kami jemput di buoy 2 atau di buoy 3. Nah, di situ artinya titiknya kami minta mereka masuk dulu, kami pandu dulu dengan PTS supaya kami bisa naik. Kalau kami jemput di titik 0 di luar ibaratnya Bu, itu ombaknya sudah perairan terbuka selama kata. Nah, syukurnya ini Balikpapan ini karena di teluk itu kalau untuk ketinggian sih paling maksimal itu 2 meter yang kami anunya Pak, untuk pasang surutnya 2 meter dia punya anunya, terus ketinggian ombaknya juga sekitar itu. Jadi menurut kami kalau untuk kapal-kapal yang ini masih relatif aman Pak semua, kecuali speedboat ya seperti Bapak sampaikan tadi. Kalau speedboat ya dianggap itu ketinggian ombak itu sudah 1,5 sampai 2 meter itu sudah lumayan tinggi, karena mereka kecil ya? dengan kecepatan tinggi itu air memang sampai ini Masuk. Naik gitu Pak. Ya. Tapi kalau relatif untuk kapal-kapal yang di atas 500 gitu itu Aman ya? Teluk Balikpapan ini dibilang tenang lah. Tenang, jadi kita tidak memerlukan adanya breakwater atau penahan gelombang di luar. Betul-betul paling bagus satunya, jadi kedalamannya cukup, kemudian dari segi ombak juga terlindungi Ya, bagus karena ya. di dalam teluk. Ya. Nah, itu tadi mungkin yang di pengalaman yang dirasakan oleh Pak Heri adalah ketika beliau naik speedboat. Ya memang Pak, kalau speedboat karena kecil, ombak 1,5 meter sudah lumayan gede gitu bagi mereka. Tapi kalau untuk kapal-kapal itu tenang.
Untuk kapal-kapal yang cukup besar di atas 500 GT itu masih tenang, Pak. Wah, gitu ya. Baik, gitu ya Pak Heri, udah kebayang ya, sudah terjawab ya. Berarti untung ya kita nggak ke sana Agustus. Bapak. Baik, kalau gitu pemirsa UGTV, untuk sementara kita jeda dulu, kita break dulu ya, untuk masuk ke segmen 3. Jangan kemana-mana, tunggu kami sesaat lagi. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau nan indah bermain. Tanah airku Indonesia. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau dan indah permai. Tanah airku Indonesia. Melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau dan indah bermain. Tanah airku Indonesia. 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 Halo pemirsa UGTV, masih di acara UG Talk eksklusif tentang daya dukung pelabuhan di Balikpapan. Nah,
mudah-mudahan masih belum pada kemana-mana ya, karena ini adalah segmen ketiga, di mana informasi-informasi perlu kita gali lagi mengenai daya dukung pelabuhan di Balikpapan. Nah, kemudian materinya sudah cukup beragam ya. Saat ini aja sudah seri ke-21. Memang kami mengambil khusus tentang pelabuhan, di mana pelabuhan ini merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembangunan, terutama di IKN. Gitu kan. Dan apalagi tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Iwan sebagai narasumber kami dari PT Pelindo Indonesia Regional 4 Cabang Balikpapan, di mana pelabuhan ini memang harus bisa menampung dari sisi barang, jasa dan manusia. Jadi bisa dilihat bahwa lalu lintasnya akan sangat ramai, apalagi nanti IKN akan mulai proses konstruksi ke depannya. Kalau nggak salah mulai bulan Agustus sudah mulai besar-besaran ya Pak Heri ya untuk IKN ya. Jadi gini Bu Wulan, kalau tidak salah ya, tapi datanya ya, data dari PUPR kemarin waktu itu disampaikan bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 total proyek dari Kementerian PUPR sendiri itu mencapai 43,7 T. 43,7 T. 43,7 triliun. Artinya kalau kita rata-rata lah, artinya karena mungkin di sana tenaga kerja cukup mahal juga, mungkin katakanlah 60%-nya saja, atau kan berarti sekitar 25 T sendiri, itu nanti kan material, kemudian peralatan dan sebagainya. Dan tentunya itu jumlah yang sangat besar dalam waktu 3 tahun. Dan yang lebih lagi bahwa itu TKDN-nya, artinya apa? TKDN-nya berkembang dari 10, 5, kemudian 0. Artinya apa? Barang-barang itu nanti barang-barang yang dari dalam negeri. Sehingga pelayaran yang antar pulau, antar kota ini tentunya, antar pelabuhan ini tentunya akan semakin ramai. Sangat ramai sekali. Jadi dengan nilai yang sebesar itu, ya kita bisa bayangkan lah, artinya seperti itu Bu Wulan. Mungkin ini mungkin nanti kita juga harus melihat Bu Wulan, artinya kesiapan dari, khususnya untuk hari ini kan pelabuhan Balikpapan ya, mungkin pelabuhan, kesiapan Pak Iwan dan teman-teman nih. Makanya saya tadi di awal sempat saya sampaikan, berarti ini Pak Iwan sudah nggak ada hari Sabtu Minggu. Iya benar. Gitu. Mungkin itu. Bisa jadi nggak tidur ya Pak? Ya itu makanya. Iya, saya ngebayangin gini, memang kayaknya mau nggak mau sekarang banyak sekali barang ya, terutama barang konstruksi yang mau nggak mau lewat pelabuhan. Apalagi terutama untuk ke IKN itu kan emang jalurnya tuh yang cukup naik turun ya. Balikpapan. Ya mau nggak mau emang dari Balikpapan gitu, mau mana lagi gitu kan. Nah memang di Balikpapan sendiri tadi seperti disampaikan Pak Iwan, memang sudah ada 3 pelabuhan. 3 ya Pak gitu. Tapi ya saya ngebayanginnya tuh ini bakal jadi ibu kota yang besar gitu ya Pak ya. Gimana ramenya gitu kan, gimana Pak Iwan pasti dan teman-teman di sana pasti ya kerjaannya pasti ya bukan 24 jam lagi, 25 jam kali ya Pak ya kalau perlu. saya bayanginnya seperti itu gitu loh. Terus kemudian juga yang dilayani juga barang, manusia gitu, manusia juga banyak dengan berbagai macam kebutuhan mau siang mau malam itu juga harus dilayani ya. Terus kemudian saya ngebayangin tadi cerita Pak Iwan pada saat cerita tentang pemanduan gitu ya, pemanduan ini harus berkomunikasi dengan berbagai pihak gitu loh, baik dari operator gitu kan. Jadi ya memang akan kebayang tuh kalau misalnya emang kita mau ngelihat langsung ke sana sih gitu loh. Karena memang selama ini memang kalau untuk pelabuhan laut itu kesempatan yang cukup jarang. Nah itu mungkin, gitu ya. Mungkin ada blueprint atau apa ya? Ya mungkin nanti akan ada blueprint. Nah tapi mungkin sebelumnya sebaiknya mungkin kita melihat jeda dulu untuk melihat tayangan video tapping gitu ya, oleh-oleh dari Balikpapan. Nah, untuk mengembangkan sektor industri tentu sangat terbuka peluang karena garis pantai kita cukup untuk mobilisasi barang, logistik, manusia dalam jumlah besar. Kan tentunya pintunya adalah laut, tidak mungkin lewat udara kan. Nah kita punya potensi itu. Nah kami sendiri pemerintah Penajam Pasir Utara itu sudah menetapkan delineasi kawasan peruntukan industri, namanya kawasan industri Bulu Minung itu sekitar kurang lebih 9.000 hektar.
Ya, dan ini yang sangat diminati. Ini yang sekarang lagi banyak diminati para investor-investor ya. ini. Nah, waktu kami juga hampir setiap hari ada saja investor yang berdiskusi atau berminat untuk bagaimana mereka ikut berpartisipasi di kawasan ini. Nah, namun memang sekarang ini kami lagi mempersiapkan dasar hukumnya, yaitu kepastian hukum ya, regulasi terkait dengan penataan ruang. Ditetapkannya penajaman sebagai KN tentu peruntukan ruang atau pola ruang kami ini kan tentu akan menyesuaikan dengan itu. Ya, sehingga sekarang dalam tahap penyusunan review. Memang Balikpapan kalau dikatakan sebagai otot, karena tadi disampaikan ada keunggulan komparatif dan kompetitif yang ada di kita. Pertama ada bandara internasional, dan kami yakin nanti ketika IKN itu sudah pindah ke Kalimantan Timur, bandara kami nanti juga mungkin akan semakin diperbesar karena memang ada rencana untuk penambahan panjang runway. Kemudian kita juga punya pelabuhan penumpang yang cukup besar, Pelabuhan Semayang, dan Pelabuhan Peti Kemas serta ferry untuk di Karyangau. Ya. Kalau untuk dua pelabuhan, ya Pelabuhan Semayang maupun Pelabuhan Karyangau, itu secara kewenangan memang bukan kewenangan dari pemerintah kota. Namun kami juga mendapat informasi terkait rencana pengembangan untuk dua pelabuhan ini, dan tugas kami adalah untuk akses daratnya, Pak, dari Kalimantan Timur lainnya ke arah pelabuhan yang akan dikembangkan ini. Dan itu sudah kita bantu, ya, termasuk kami sudah membuka jalan dari kilo 5,5 ke kilo 13, itu bagian kami untuk mempermudah supaya nanti ketika ferry turun, kemudian mereka ada kendaraan-kendaraan besar, kemudian Pelabuhan Peti Kemas turun membawa angkutan besar, itu tidak masuk ke kawasan perkotaan. Itu juga sudah kita buka jalan dari kilo 5,5 sampai ke kilo 13. Tapi secara kewenangan untuk pelabuhannya sendiri, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Gitulah. Ya, untuk yang di kilo 13 itu kan nanti akses ke arah utara ke tol Balikpapan Samarinda, kemudian rencana dikembangkan ke Bontang, kemudian ke arah selatannya itu nanti ketemunya dengan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang, kemudian di sekitar nanti ke kawasan Jembatan Pulau Balang itu ada kawasan industri Karyangau. Inilah nanti akan kita kembangkan sebagai kawasan strategis yang akan mensupport kawasan IKN. Di sana ada lahan milik swasta, kemudian ada milik pemerintah provinsi, dan kebetulan Balikpapan juga punya di sana kurang lebih sekitar 300 hektar. Baik, pemirsa GTV, tadi kan sudah melihat ya tayangan tentang testimoni. Nah, tadi terakhir malah disinggung tentang pengembangan pelabuhan. Nah, bagusnya saya tanya langsung nih sama Pak Iwan. Pak Iwan, sudah bisa dibocorin nggak nanti pengembangannya bakal gimana sih? Apalagi kan bakal membesar nih Pelabuhan Semayang, Karyangau gitu. Boleh nggak Pak dibocorin? Iya. Baik, Bulat. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan di tayangan sebelumnya, bahwa memang kami sebagai operator 3 terminal yang ada di Teluk Balikpapan ini, sebenarnya banyak kalau kami sampaikan tadi. Di Teluk Balikpapan ini banyak juga terminal untuk kepentingan sendiri, atau mungkin juga ada sekarang yang baru-baru sudah menjadi terminal umum, yaitu di miliknya PT Iskal, artinya sudah mereka mendeklar untuk menjadi terminal umum, sehingga bisa di situ ada sekitar, kalau dibilang di Teluk Balikpapan ini ada sekitar 83 TUKS, Pak, kalau kami bilang terminal untuk sendiri. Kemudian yang cukup yang selama ini yang banyak beroperasi itu, kalau kami identifikasi ada sekitar 40 yang berkegiatan secara tetap gitu. Nah, terkait dengan tadi sampaikan bahwa kami juga mempunyai rencana jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Tentunya ada ininya, sekedar bocoran mungkin untuk di Terminal Semayang kami rencana akan menambah untuk luasan daripada lapangan penumpukan, kemudian juga nanti menambah juga panjang untuk tambatannya, Pak. Nah, Bu, jadi saat ini kami punya tambatan dermaga itu hanya sepanjang 489 meter lari. Jadi
kalau diperkirakan secara ini 4 kapal lah yang bisa secara bersamaan untuk sandar di tempat kami. Nah, itu kami prediksi kalau ke depannya ini kami lagi persiapan untuk ke arah situ karena kami selesaikan dulu rencana induk pelabuhan. Setelah itu selesai baru kami mengurus AMDA dan segala macam untuk nanti kami melakukan reklamasi. Ada daerah yang perlu kami reklamasi. Nanti luasannya mungkin kami akan mendapatkan sekitar minimal 5 hektar mungkin di situ, sehingga menurut hemat kami nanti mampu untuk menampung kegiatan bongkaran barang-barang yang selama ini berkegiatan di Terminal Semayang. Jadi kami memperkirakan dengan dwelling time mereka rata-rata mungkin sekitar 5 hari itu bisa kami tampung. Ini perkiraan kami. Kalau bisa kami percepat lagi dwelling time-nya mereka di dalam, berarti kapasitas itu bisa meningkat. Itu untuk di Terminal Semayang. Jadi kami akan menambah luasan lapangan penumpukannya, termasuk juga untuk penambahan panjang dermaga mungkin sekitar 200 meter. Sehingga bisa menampung untuk kegiatan yang lain. Kami bisa pisahkan nanti untuk kegiatan passenger-nya dengan general cargo yang lain atau kapal ro-ro. Kemudian untuk di KKT kami juga sudah punya rencana jangka panjang. Nanti terakhirnya pada tahun 2040 itu panjang keseluruhan 1.000 meter. Nah, ini kedepannya ini dalam waktu yang dekat ini kami akan menambah panjang tambatan sekitar 200 meter. Ini nanti setelah RIP kami selesai, kemudian kami akan menambah itu. Jadi menambah panjang untuk kegiatan peti kemas, terus kemudian kami menambah juga luasan daripada seaway atau kontainer yachtnya. Yang saat ini kami sudah kemarin menambah 6 hektar, kemudian masih tersedia ada 72 sebenarnya lahan yang tersedia yang sekarang ready itu 72,5 hektar sudah bisa kita pergunakan. Namun masih ada juga untuk backup cadangan sekitar 230 yang kalau kemungkinan nanti mau meludak sampai bagaimana harus lebih ekspansi lagi, maka sudah ada cadangan daripada lahan yang akan kita pergunakan. Nah, untuk kedepannya ini dalam jangka pendek ini kami ingin meningkatkan kapasitas minimal 350.000 TEUs untuk ini. Nah, kami harapkan bahwa nanti kegiatan peti kemas untuk mengcover daripada IKN baru itu masih bisa diakomodir oleh fasilitas yang ada saat ini. Nah, kedepannya kami tetap menyiapkan untuk perluasan lapangan termasuk juga penambahan alat-alat. Nah, terus kemudian kami juga tadi sudah menyebutkan bahwa yang Pelindo terminal yang dioperasikan oleh Pelindo ada di daerah Kampung Baru, itu juga akan kami dermaganya akan kami tambah panjangnya, kemudian kami akan memperluas lapangannya. Jadi untuk saat ini itulah yang kami persiapkan. Nah, di samping ini kan tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Heri 35 triliun ini inilah yang akan kami bagi-bagi kepada semua yang berkegiatan di sini. Jadi tadi disampaikan bahwa dari Penajam bahwa ada pemampatan garis pantai yang ada di sekitar situ yang nanti mendukung untuk kegiatan pembongkaran material-material yang ada. Nah, karena tidak dimungkinkan untuk kapal yang besar bisa masuk sampai ke dalam sana karena ada obstacle di situ, yaitu jembatan Pulau Balang yang aircraft-nya tidak mencukupi untuk kapal-kapal mother vessel atau kapal yang cukup besar untuk bisa masuk ke kolongnya. Jadi skenario yang ada adalah nanti kapal besar itu kalau dia tidak melakukan kegiatan alih muat di tengah laut, mereka akan bongkar di terminal yang sudah ada, baik terminal Semayang, Kampung Baru, ataukah dia di terminal Buluminung, ataukah
nanti di KKT. Nah, baru kemudian diangkut oleh kapal feeder ke TUKS atau daerah yang pemampatan garis pantai yang sudah ditunjuk oleh otoritas pelabuhan untuk menangani barang-barang tersebut. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kedepannya memang sudah ada, dan insya Allah ketika nanti RIP rencana induk pelabuhan kami sudah ditetapkan, sudah disahkan, maka kami langsung bergerak untuk pertama melakukan reklamasi, kemudian tambahan perpanjangan daripada dermaga sekitar 200 meter, demikian juga untuk di KKT kami akan menambah panjang sekitar 200 meter untuk kegiatan peti kemas, termasuk juga untuk memperluas daripada lapangan penumpukan untuk kontainernya. Lapangan penumpukan. Itu ya, terima kasih. Mungkin Bulan, saya pernah googling itu ya, ada yang menarik ini yang saya nggak tahu tahun berapa itu Pak Iwan, mungkin saya kalau nggak salah 2019 atau berapa itu, bahwa di Semayang itu ya Pak ya, untuk naik turun penumpang itu menggunakan garba rata ya Pak Iwan? Iya benar. Nah itu saya benar Pak Heri. Keren inovatif. Nah apalagi kemarin juga disampaikan tadi mungkin di testimoni dari Pak Asisten tadi Pak dari Balikpapan, bahwa sebetulnya disadari bahwa Balikpapan itu maksimal kotanya itu hanya untuk 1 juta penduduk gitu loh. Artinya diharapkan nanti kalau memang mau beraktivitas di Balikpapan atau dan sebagainya, itu tinggalnya di luar. Jadi tinggalnya ya mungkin di Penajam atau di mana, sehingga nanti tentunya ferry ya, tentu untuk masyarakat yang menggunakan ferry ini akan sangat tambah banyak. Nah tadi saya lihat inovasinya Pak Iwan ini tadi, mungkin bisa cerita sedikit Pak, itu kira-kira pelabuhan pakai garba rata gitu. Iya, mungkin itu Pak Iwan. Garba rata adanya taunya di ini ya, pelabuhan udara ya Pak ya, biasanya ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Heri. Nah, jadi ya promosi seperti kami sampaikan bahwa Balikpapan ini termasuk simpul yang untuk passenger itu yang cukup besar kami untuk di kawasan timur ya Pak ya. Sehingga kalau untuk di kawasan timur itu hanya ada 3 Pak pelabuhan yang menggunakan garba rata, yaitu Balikpapan, Makassar dengan Sorong. Nah, Sorong. Jadi Sorong di ini karena berada di Kepala Burung, di situ tempat persinggahan untuk arah ke Jayapura maupun ke selatan ke arah Fak-Fak, kemudian ke arah Merauke, dan situ tempat ini ya. Sama Makassar memang pusatnya di situ kami kalau di Indonesia Timur. Nah, Balikpapan ini simpulnya juga Pak. Jadi baik orang yang dari utara, barat maupun selatan juga sempat simpulnya di Balikpapan juga, sehingga kami ingin memberikan pelayanan yang cukup kenyamanan yang lebih lah. Kalau dibilang boleh lah, ini mungkin kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat bahwa selama ini garba rata itu adanya di pelabuhan udara ya. Betul. Iya, ya karena segmennya nah kami juga dalam tanda kutip mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin memanusiakan manusia. Keren. Kami ingin memanusiakan itu. Karena selama ini pasti anggapan orang kalau naik kapal laut itu ya. Bagi saudara-saudara kita yang kelasnya menengah ke bawah, itu kalau kita siapkan pokoknya sekadar adalah bagi mereka tidak penting kenyamanan, bagi tidak penting apa-apa, yang penting mereka bisa bepergian. Tapi kami rasa bukan itu yang kami sampaikan, karena saudara-saudara kami itu juga membutuhkan ya, walaupun dengan keterbatasan mungkin dia punya ini, kami juga keterbatasan sumber daya tentunya, tapi kami berusaha untuk memanusiakan manusia Bu. Jadi beda seperti kalau di bandara Bu. Mungkin kalau Pak Heri atau Bu Ulan nanti sempat berkunjung ke Balikpapan itu, kapal 2 hari sebelum berangkat Bu, penumpangnya sudah ada Bu. Ya seperti tadi sekilas highlight tadi, ada penumpang yang tiduran di terminal Bu. Ya. Itu sebenarnya penumpang kami yang datang dari daerah-daerah pedalaman. Akhirnya mereka ya tinggalnya di tempat kami. Itulah yang sebenarnya kami mencoba untuk memberikan pelayanan ya Pak. yang terbaik, karena bagaimanapun kami ini adalah pemerintah Bu. Kami juga ini abdi negara yang perlu kita
menyiapkan bagaimana yang terbaik untuk kita punya warga negara, untuk rakyat kita. Nah itulah, walaupun kalau dibilang dalam tanda kutip kami harus profit oriented, namun untuk sosialnya itu harus ada, pasti tetap ada Bu adanya. Nah, inilah bentuknya kami memberikan ini. Sebenarnya mereka dengan tinggal di situ banyak sih, kalau kita berhitung untung ruginya Bu, banyak ini. Ya mereka makan minum di situ menggunakan air segala macam, terus kemudian ya banyak kerawanan lalunya. Tapi kita mau bilang apa, kasihan ini teman, ini adalah saudara-saudara kita yang datang dari jauh, yang dia punya ekonominya yang mungkin pas-pasan. Nah disitulah yang kami berusaha untuk memberikan mereka pelayanan terbaik. Jadi mereka menyampaikan, Pak terima kasih, kami sangat terharu ketika melihat kata-kata mereka bahwa mereka merasa diperhatikan selama ini. Ya kalau kita tahu lah mungkin jamaknya di pelabuhan-pelabuhan ya seperti namanya untuk fasilitas umum itu apa adanya. Tapi kami berusaha di sini untuk supaya lebih bagus, dan kemudian ya kami sadar bahwa pelabuhan ini adalah sebenarnya etalase daripada daerah yang ada di belakangnya. Jadi itulah yang kami mau menunjukkan bahwa Balikpapan ini, khususnya Pelabuhan Semayang ini etalase daripada kota Balikpapan. Ketika ini bentuknya atau rupanya tidak bagus, maka orang sudah tahu di belakang itu bagaimana. Jadi itu yang anunya dalam kami memang selama ini kalau untuk kita mengetahui hinterland atau dari belakang itu kita lihat aja ada dua sebenarnya, atau kita melihat daripada dia punya bandara, kemudian dia punya pelabuhannya. Nah, ketika pelabuhannya itu adalah besar kemudian bagus, anunya kita sudah pastikan bahwa di belakangnya itu sudah bagus lah anunya itu perkembangan daripada daerah tersebut. Nah itulah yang kami tunjukkan. Kami malu Bu, nanti kalau kami ditunjuk nanti ini pendukung daripada IKN ini ternyata begini modelnya, wajahnya itu kesan pertama nanti orang datang, waduh ini kayak begini. Nah, kami mau menunjukkan bahwa ini usaha kami supaya tadi kami bisa memanusiakan manusia. Setuju Pak. Itulah adanya kenapa Bapak melihat ada keren. Kami. Jadi kalau misalnya saya simpulkan ya, proses pembangunan yang sudah berjalan itu tidak hanya fisik ya Pak ya, tetapi sisi kemanusiaannya juga gitu loh, gimana supaya secara fisik terpenuhin, tetapi secara memanusiakan itu bisa membuat orang nyaman dan merasa senang nanti kalau misalnya kita kita nanti kapan-kapan kita coba ke sana. Iya, benar. Tapi itu inovasi yang bagus banget Pak. Saya juga sampai merinding disco ya kalau anak sekarang bilang, terharu Pak membayangkan seperti itu gitu kan. Baik, sepertinya waktunya sudah habis. Sebenarnya pengen banget ngobrol lebih banyak lagi dengan Pak Iwan. Mudah-mudahan nanti next time kalau Bapak diundang mau ya Pak ya. Mau lagi ya Pak. Iya, terima kasih, baik Bu. Daripada kami pingin nanti teman-teman dari UG atau silakan atau mengeksplor. Kami pikir memperlihatkan ini kalau cuma waktu 1 jam mungkin nggak cukup bagi kita untuk menyampaikan ini. Tapi kami mau memberikan gambaran pada seluruh masyarakat inilah sebenarnya keberadaan kami, walaupun kami ini bagian hanya part daripada semua yang ada di sini. Bukan hanya kami semata-mata yang sebagai operator pelabuhan yang ada di sini, ada juga yang lain. Tapi khususnya kami, karena kami BUMN, kami yang ada di sini, kami menyampaikan apa yang menjadi bagian daripada kewajiban kami. Nah, kami ingin sampaikan ke seluruh teman-teman, inilah yang saat ini yang sudah kami lakukan. Mungkin ada masukan atau apa terbaik, tapi yang pasti kami ingin memberikan yang terbaik untuk semua yang ada. Kami mau menyerahkan semua sumber daya atau semangat untuk kami bisa lebih baik lagi. Karena kami yakin bahwa ketika nanti ini pelabuhan ini bagus, pelabuhan ini baik, berkembang, maka sudah pasti interlandnya akan semakin berkembang. Dan itu wajah daripada nanti ibu kota negara atau ibu kota Nusantara yang baru ini ada di tempat kami. Kami malu Bu, kalau kami tidak bisa mengimbangi.
Keren Pak, Mungkin keren. demikian. Nah, baik, terima kasih sekali Pak Iwan sudah meluangkan waktunya untuk menceritakan tentang kondisi pelabuhan di Balikpapan. Ya kan? Yang terakhir tuh benar-benar yang nancep nih di hati saya bahwa pelabuhan ini dibangun tidak hanya fisik tetapi juga secara sosial dan memanusiakan manusia. Gitu ya Pak Heri ya? Saya kira menarik. Ya, jangan. baik pemirsa GTV, terima kasih Pak Iwan sudah hadir di acara Yuji Talk ini. Terima kasih Pak Heri juga sudah Sama-sama, hadir Bulan. juga. Dan pemirsa GTV sepertinya segmen ketiga ini harus ditutup. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber ini memberikan insight, memberikan informasi tambahan yang berguna nantinya bahwa suatu pelabuhan ini apalagi di Balikpapan dibangun tidak hanya secara fisik, rencana kedepannya fisik sudah ada, tetapi selain fisik juga perlu juga pembangunan dari sisi manusianya ya. Bagaimana pihak dari Pelindo sudah memikirkan bagaimana caranya supaya bisa melayani penumpang dengan sebaik-baiknya. Baik, pemirsa JTV, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan di Yuji Talk eksklusif selanjutnya.